Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi bila mithal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada channel yang sama. Semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait hikmah ilmu, terus mata-mata untuk menopang ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para mustami' dan para mu'ajiz serta jamaah salawat Nurul Hikmah dimanapun berada, kita melanjutkan ijazah kita yang kemarin. Ini kita ke ayat 131 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Ayat ini adalah untuk agar Anda dijaga oleh Allah Ta'ala dari maksiat dan terjaga dari api neraka. Caranya adalah Anda berzikir dengan kalimat ini sebanyak jumlah bilangan 313. Lalu kemudian tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali. Ini adalah hajat akhirat ya. Lalu kemudian ayat selanjutnya 132 dari surah Ali Imran.
Allah wa rasula la'allakum turhamun. Ini untuk agar Anda mampu mengikuti perintah dari Allah Ta'ala dan menuruti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah, Billahi minasyaitonir rajim, Allah wa atiur rasul. Jadi mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Demikian. Allah kita akan diberi kekuatan. Ini salah satu hajat akhirat. Caranya adalah kalau untuk orang lain tulis ayat ini, lalu kemudian baca ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud, atau jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca surah Al-Ikhlas atau Qur'hu 100 kali, kemudian ditutup dengan membaca sholawat, lalu ditiupkan tulisan tersebut, kemudian dilebur dengan air, lalu kemudian airnya diminumkan kepada orang yang kita maksud. Mungkin saudara Anda, atau mungkin kenalan Anda, atau mungkin keluarga Anda yang merasa sulit sekali untuk menegakkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini adalah salah satu ikhtiar untuk agar diberi kemampuan menegakkan perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulnya. Karena memang kalau tidak diberikan pertolongan Allah, kita tidak akan pernah mampu melakukan ibadah padanya. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya, tiada daya kita melakukan ibadah dan tiada upaya kita menjauhi maksiat dari atas pertolongan Allah Ta'ala. Jika untuk kita sendiri, silakan dizikirkan mengenai jumlah bilangannya bertahap. Asal dibaca dengan rutin. Lalu kemudian ayat selanjutnya 133 dari surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini ayat untuk ketika Anda ingin dijadikan ahli taubat, ya. Memang Anda merasa sulit sekali untuk melakukan taubat, atau mungkin saudara Anda ada yang berkeluh kesah tentang bagaimana ingin menjauhi perbuatan maksiat, munkarat, akan tetapi sulit atau belum diberikan kemampuan untuk menjauhi perilaku yang buruk. Gitu. Caranya adalah baca ayat ini sebanyak jumlah bilangan orang tersebut, atau mungkin 313 jumlah bilangannya. Kemudian bacalah la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jumlah bilangan yang sama dengan ayat tadi, lalu kemudian tutup dengan membaca sholawat, lalu tiupkan ke air, kemudian airnya diminumkan ke orang tersebut yang ingin taubat, yang ingin menjauhi larangan dari Allah Ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang diberikan kemampuan untuk menjauhi larangan Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian ayat selanjutnya 134 dari surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini adalah agar Anda ingin dijadikan orang yang dermawan, atau mungkin ada orang yang bakhil, ya itu ingin agar dijadikan orang yang dermawan.
Karena dermawan yang sesungguhnya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah adalah jika kita diberikan kesempitan, kita mampu memberikan sesuatu. Jadi kalau seandainya kita kaya, kita memberikan sesuatu, itu bukan dermawan, itu layaknya namanya. Jadi kalau memang dermawan tidak memberikan sesuatu, itu mengkufuri nikmat itu. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tercela seperti itu. Jadi orang yang dermawan adalah orang yang ketika walaupun dia memang tidak cukup untuk dirinya, dia mampu memberikan sesuatu. Dulu ada Nabiullah Khidir alaihissalam, beliau tidak pernah dipinta oleh makhluk Allah kecuali beliau memberikan. Suatu hari ada seseorang yang meminta sesuatu dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Karena Nabiullah Khidir alaihissalam kebetulan memang tidak memiliki apa-apa selain dirinya, maka Nabiullah Khidir alaihissalam menawarkan dirinya. Beliau katakan, kalau memang Anda memerlukan sesuatu, silahkan jual saya. Akhirnya dijuallah Nabiullah Khidir alaihissalam, otomatis langsung menjadi statusnya menjadi budak. Waktu berlangsung, waktu itu memang terlihat dari fisiknya Nabiullah Khidir alaihissalam nampak tua, tapi kekekaran tubuhnya itu tidak mengurangi nilai jual waktu itu, sehingga ada yang membeli kalau tidak salah 5.000 dirham. Wallahu a'lam bishawab. Kita bukan berbicara tentang nominal penjualannya ya, tapi berbicara tentang bagaimana salah satu hamba Allah yang mulia diberikan kemampuan oleh Allah memberikan sesuatu yang memang dia tidak memiliki cukup untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, Nabiullah Khidir alaihissalam dipekerjakan untuk membuat batu bata. Dan ketika pembuatan batu bata itu, beliau senantiasa seperti biasa berzikir dan berdoa, salat, ibadah. Ditinggalkannya pekerjaan batu bata itu karena walaupun ditinggalkan, sesungguhnya dalam satu malam bisa sampai 10.000 unit batu bata, 10.000 piece ya, 10.000 batang. Suatu hari yang menjadi tuannya itu melihat tentang keanehan tersebut, dan lalu ketika melihat ruangannya, kamarnya atau tempat tinggalnya itu memancarkan sinar. Kemudian suatu hari ditanyakan kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Nabiullah Khidir alaihissalam berkata bahwa sayalah Khidir. Si tuannya itu tidak mengenalnya dan tidak percaya. Kemudian Nabiullah Khidir alaihissalam menceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian lantas memerdekakan Nabiullah Khidir alaihissalam dan meminta maaf karena kekhilafan dan ketidaktahuan. Demikian seperti itu, Allah alam bisawab. Jadi artinya kisah sekelumit kisah tersebut adalah mengajarkan kepada kita tentang moral, tentang hikmah, tentang ilmu, tentang fadilah, dan tentang keutamaan. Bahwa sesungguhnya dermawan itu adalah mampu memberikan walaupun dalam keadaan tidak mencukupi dirinya. Jadi kalau seandainya kita kaya atau berlimpah, kita
memberikan sesuatu, itu sesuatu yang normal, yang biasa, dan itu harusan, karena mengingat daripada anugerah yang diberikan Allah padanya tentang kelimpahan rezeki itu adalah untuk mendistribusikan, mentasarufkan, menolong yang terdekat, kemudian yang terjauh, sesuai kemampuan daripada situasi dan wilayah tersebut ya. Memang wilayah tersebut dihuni oleh beberapa orang yang mapan, yang kaya, ya, tentu ada kewajibannya tersendiri bagi orang kaya di lingkungannya. Kewajiban di sini dalam arti bukan kewajiban secara syar'i, akan tetapi kewajiban secara akhlak, kewajiban secara amanah, karena sesungguhnya diberi kelimpahan oleh Allah, entah itu tentang harta, entah itu tentang jabatan, entah itu tentang ilmu, itu ditakdirkan untuk didistribusikan. Jika manusia tersebut enggan mendistribusikannya atau mengamalkannya, maka dia sesungguhnya telah mengingkari takdir. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu kalau seandainya ada para mustami' ingin mengetahui hakikat daripada takdir dari Allah Ta'ala, tidak sekonyong-konyong semua kan sebagai takdir ketentuan, tapi tidak mengerti tentang hakikat daripada takdir itu sendiri. Allah alam, Allah maha mengetahui sesungguhnya tentang af'al Allah, tentang perbuatan Allah. Manusia hanya mendapat kisi-kisinya dari Al-Quran saja, dan daripada kehidupan yang dijalani kemudian timbul hikmah, akan berkecambah pengetahuan terkait tentang hakikat daripada kita hidup di dunia ini untuk apa. Mengenal adalah sesuatu yang harus dijalani. Kalau dijalani, sebelum dijalani kita tidak akan mampu mengenal. Artinya mengenal sesuatu itu kita harus menjalaninya dulu, baru itu akan mengenal. Semakin lama kita mengerjakan atau menjalani, akan semakin mengenal lebih dekat. Demikian juga dengan mengenal Allah Ta'ala atau ma'rifat. Kerjakanlah yang sunnah-sunnah, kerjakanlah ibadah, banyak-banyaklah berzikir, maka itulah jalan bagaimana mengenal Allah. Jadi kalau seandainya orang mengatakan tentang ma'rifat tidak disertai dengan menjalankan ibadah, itu adalah perkataan yang bohong, pengakuan yang dusta. Semoga kita semua terjaga, Allah menjaga, memelihara kita semua dari hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya daripada surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ini ayat untuk orang agar taubat. Mungkin kita suatu hari pernah menemukan orang ahli maksiat, atau mungkin kebetulan memang dia melakukan maksiat, tapi dia permaksiatannya itu khawatir mengkontaminasi atau mencemari, memapar lingkungan sekitar, sehingga kemaksiatan itu akan menimbulkan murka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Jadi maksudnya ayat ini adalah agar orang tersebut agar taubat dan kembali kepada perilaku yang baik. Demikian, atau agar berhenti daripada maksiat atau munkarat yang dijalaninya. Caranya adalah tulislah ayat ini, lalu kemudian baca ayat ini sebanyak jumlah bilangan orang tersebut, atau mungkin dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca membaca ayat kursi 170, lalu membaca sholawat 100 kali, kemudian ditiupkan ke
tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, airnya diminumkan ke orang tersebut. Kalau seandainya itu tidak bisa diminumkan, silahkan ditaburkan di tempat orang, di tempatnya atau di karangan rumahnya gitu. Lalu ayat selanjutnya adalah 136 dari surah Ali Imran. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul alamin. Maaf, astagfirullah. Wa ni'ma ajrul amilin. Alamin ya, amilin. Ayat ini adalah untuk agar taubat diterima dan berbahagia setelah taubatnya, diberikan ketegaan hati, kelapangan dada, dan diberikan limpahan karunia dari Allah Ta'ala. Itu caranya adalah baca ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 13, atau kemudian membaca ayat kursi 170, kemudian membaca salawat 100 kali. Mungkin ada suatu hari kita temukan bahwa ada orang yang setelah bertaubat dia diuji dengan kesulitan hidup gitu, sehingga ujian itu membisikkan kepada dirinya, jiwanya, agar untuk kembali melakukan hal yang tidak baik lagi gitu. Ujian itu mungkin terasa sangat berat buat dia, maka inilah ayat untuk pelipur laranya atau untuk obatnya, agar dia tetap istiqomah dengan pertaubatannya, dan dia dilimpahi dengan berbagai karunia dari Allah Ta'ala. Demikian. Karena pada dasarnya setiap taubat yang dijalani itu adalah diberikan ujian, karena tanpa ujian tidak sah martabatnya atau makomnya, tingkatannya. Nah, segala sesuatu untuk mencapai tingkatan yang tinggi atau menapaki ketinggian martabat itu mutlak harus diberikan ujian. Tanpa ujian tidak sah. Namun memang terkadang kita sebagai manusia banyak kelemahan dan banyak kekurangan, serta juga butuh perlindungan dan pertolongan dari Allah untuk melewati berbagai hal yang memang sesungguhnya kebaikan untuk kita juga. Dan la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Di ayat ini memungkinkan insyaallah sebagai ikhtiar memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan dalam bertaubat dan diberikan banyak karunia setelah pertaubatannya. Seperti yang dikatakan bahwa memang setelah taubat ada kalanya diuji. Sesungguhnya ujian itu adalah, atau kalau dia merasa susah dan sulit, menemui banyak berbagai kesulitan, artinya kesalahan dia sudah terbasuh, kesalahan dia sudah ternetralisir, kesalahannya yang pernah dilakukan itu sudah hanyut, sudah bersih dengan kifarat apa yang menimpa pada dirinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 137 dari surah Ali Imran adalah qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ini ayat ini adalah untuk untuk orang yang zalim akan tetapi belum dapat akibat daripada kezalimannya.
Baik, sampai mana tadi? Yaitu untuk jika untuk orang yang zalim tapi belum mendapatkan akibat dari kezalimannya. Maksudnya ayat ini adalah untuk mempercepat efek daripada akibat kezaliman dari orang yang zalim. Caranya adalah tulis ayat ini lalu kemudian baca ayat ini sejumlah bilangan nama orang tersebut, atau jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian air tersebut ditumpahkan di depan rumahnya. Demikian. Lalu kemudian ayat selanjutnya 138 dari surah Ali Imran. Hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Ayat ini adalah digunakan untuk ketika Anda setelah membaca Al-Quran atau ayat-ayat yang lain agar keberkahannya sempurna gitu, atau untuk Anda mau meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran atau surah Al-Quran sehingga menjadi cepat efek daripada majoroban dari Al-Quran. Bacanya sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud, atau bisa dengan jumlah bilangan 41, karena ini sebagai pendorong aja ini, ibaratnya untuk stimulasi ya. Lalu kemudian ayat selanjutnya 139 dari surah Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini untuk orang yang dihinakan oleh orang lain. Mungkin ketika Anda dihinakan oleh orang lain, atau mungkin saudara Anda yang dihinakan orang lain, atau mungkin kerabat Anda yang dihinakan orang lain, maksudnya adalah agar kehinaan yang diterimanya itu secepatnya digantikan dengan ketinggian martabat gitu. Atau mungkin suatu hari Anda menemukan seseorang yang pedih dalam menjalani kehidupannya dan dihinakan orang lain. Mungkin kehinaan itu tidak nampak atau tidak diucapkan, tapi mungkin dari sikap menyepelekan dan merendahkan, itu tersirat daripada perilaku daripada sikap terhadap orang itu gitu. Jadi maksudnya agar orang yang tertimpa terhina oleh orang lain, atau mungkin sedih dengan pedihnya kehidupan dan merasa terhina, maka bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud. Cara memperoleh bilangan itu silahkan merujuk ke video kami, yaitu rahasia huruf. Di situ dipaparkan bagaimana cara menjumlahkan bilangan nama untuk memperoleh jumlah bilangan. Atau mungkin Anda bisa memakai jumlah bilangan 313 untuk dikiran ini. Lalu kemudian bacalah subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, yaitu 313 atau jumlah bilangan nama orang yang dimaksud. Lalu kemudian tutup dengan membaca sholawat. Insyaallah orang tersebut yang terhina akan dinaikkan derajatnya.
Jadi tanpa orang yang menghinakan, tanpa berefek apa-apa. Ini hanya menaikkan derajat orang yang menghina aja ini. Demikian, Allah a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 140 dari surah Ali Imran. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma hum mithluh fatilkal ayyam dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Nah, ini untuk bentar ya. Ini untuk dimana ketika Anda terzalimi, atau mungkin ada saudara Anda, kerabat Anda, kenalan Anda, atau teman Anda dizalimi. Maksudnya agar orang yang zalim itu dibalas oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya. Atau ketika Anda disakiti oleh orang lain, maksudnya agar yang menyakiti Anda memperoleh kesakitan yang sama. Lalu kemudian caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian ditulis, bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah sejumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Lalu kemudian tutup dengan membaca sholawat 100 kali. Lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut ditaburkan di depan rumahnya yang dimaksud. Demikian. Ayat selanjutnya 141 dari surah Ali Imran. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Nah, ini adalah ayat untuk ketika Anda juga dizalimi oleh orang lain, atau ini bisa untuk menjaga kezaliman. Andai pun Anda terzalimi, maka akan Allah balas. Ini bisa digabung dengan ayat yang di atas ya. Begitu. Caranya adalah baca dengan jumlah bilangan 313, kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100, kemudian membaca sholawat 100 kali. Ayat selanjutnya adalah 142 dari surah Ali Imran. Am hasibtum tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini untuk agar jihad dan sabar sempurna gitu, dan diterima amal ibadah. Intinya ini untuk tirakat ya, kalau memang ingin melakukan suluk. Suluk adalah perilaku untuk menggapai makrifat atau menggapai mendekatkan diri kepada Allah. Suluk itu perjalanan spiritual. Adapun salik adalah orang yang melakukannya. Ini ayat ini untuk untuk melakukan suluk, perjalanan spiritual gitu. Caranya adalah baca ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud, lalu kemudian atau baca sebanyak 313, lalu kemudian baca ayat kursi sebanyak 70, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Jadi bisa juga ketika mungkin anak Anda, saudara Anda, atau santri Anda, siswa Anda yang ingin melakukan suluknya, itu diberikan air yang sudah dibacakan zikir ini.
Lalu kemudian ayat selanjutnya 143, awalaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuh antum tanzurun. Ini untuk jika Anda ingin banyak di perkumpulan Anda, kaum atau mungkin golongan Anda berjihad, ajak agar suka menyenangi dengan kebaikan-kebaikan. Jihad itu banyak ragam, diantaranya adalah jihad tentang ketika kita ada watak atau karakter buruk dalam diri kita, kita ingin memperbaikinya. Satu hari kita mungkin sehari 2 hari kita mampu mengatasinya dan kita bisa melewati kebiasaan jelek atau keburukan yang ada pada diri kita, dan hari berikutnya ternyata kita dikalahkan oleh nafsu kita sendiri, sehingga kita melakukan kebiasaan jelek tersebut. Lalu kemudian kita berupaya lagi, mencoba lagi hari berikutnya untuk melakukan perbaikan kepada diri kita. Nah, perilaku ini adalah termasuk jihad, yaitu jihad hawa nafsu. Ini sangat besar faidahnya dan sangat besar juga fadilahnya, begitu. Jadi adapun jihad yang lain adalah ketika kita melakukan muamalah terkait dengan nafkah terhadap keluarga, kita dihadapkan pada situasi yang sulit, kita dicerca, mungkin kita dihina, mungkin kita terzalimi, mungkin kita tergeser atau geser oleh kepentingan orang lain, sehingga menimbulkan gesekan secara emosional gitu, dan kita menerima itu dengan lapang dada. Lalu kemudian suatu hari kita tidak mampu lagi menahan emosi, tidak mampu lagi menerima kesabaran, kesabaran kita goyah gitu. Selanjutnya esok harinya kita berusaha lagi untuk berbuat sabar. Itu namanya adalah jihad juga. Kita berbicara tentang jihad yang ada pada situasi sekarang. Mungkin kalau situasinya lain berbeda, seperti mungkin jihad dengan menegakkan agama, mungkin negara kita sedang dalam keadaan diserang, atau agama kita sedang terancam penyerangan dari pihak-pihak musuh. Nah, itu lain lagi cerita jihad kondisinya. Jihad itu sangat luas sekali aspek jihad itu, termasuk diantaranya untuk mengendalikan diri terhadap sabar terhadap perintah dari Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu juga termasuk salah satu nilai jihad. Maka kita di sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita, selalu melakukan jihad ketika konsisten kita berniat ingin memperbaiki diri. Itu adalah satu-satunya sikap yang sangat bijaksana untuk kaum muslimin. Karena muslim yang baik adalah hari ini selalu lebih bagus dari hari kemarin, seperti itu. Dan muslim yang baik tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia, selalu berguna, selalu bermanfaat, entah itu dari sikap, dari perilaku, juga dari ucapan.
mengandung ucapan-ucapan yang bersifat merusak bagi dirinya, merusak bagi agamanya, merusak juga bagi akhlaknya, merusak terhadap ilmunya, merusak terhadap kehormatannya. Nah, ucapan itu juga bagian daripada senjata. Demikian, Allah a'lam bishawab. Atau juga ini mohon maaf. Nah, jadi jika memang di suatu kampung atau suatu daerah ingin agar jihadnya itu tegak dan menyukai dengan jihad, agar bertahan dengan segala kondisi dengan daya tahan yang maksimal, maka tulis ayat ini, lalu kemudian ayat ini 4 lembar kertas ya. Kemudian bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama kaum atau nama kampung atau nama tokoh di situ atau nama kepala daerahnya di situ. Walaupun sulit mendapatkan jumlah bilangan dzikir ini, pakailah jumlah bilangan dzikir 313 yang mewakili juga para rasul. Lalu kemudian baca ayat kursi sebanyak 170 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke 4 lembar kertas tersebut. Lalu 4 kertas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol, tutup rapat, dipendam di 4 penjuru kampung. Atau bisa juga 4 lembar tersebut itu direndam di air, lalu kemudian air tersebut ditumpahkan di 4 penjuru kampung gitu. Atau di gapura masuk dan keluar. Biasanya gapura itu kan ada yang langsung menuju masuk daerah, ada juga yang tembusannya untuk keluar, seperti itu. Ayat selanjutnya adalah 144 dari surah Ali Imran. Ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ma yanqalib ala aqibih fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini untuk keteguhan agama dan keteguhan keyakinan, dan agar diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, entah buat kita, entah buat kaum kita, entah buat andai taulan kita, entah untuk keluarga atau untuk kaum kerabat, dan diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah kita menjalankan iman dengan baik, itu nikmat. Jadi ketika orang merasakan iman itu belum dia menikmati, belum sepenuhnya secara sempurna mendapatkan nikmat. Nikmat iman adalah ketika kita menjalankan mantubillah, beriman kepada Allah, menjalankan seolah-olah apa yang kita lakukan itu diawasi, merasa diawasi oleh Allah, refleksikan daripada ihsan gitu, refleksi ya. Lalu kemudian nikmat Islam adalah melakukan semua syariat agama, dalam hal ini yang rukun Islam yang 5. Atau ini untuk menjaga dari perkara bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah sesuatu yang diada-adakan di dalam syariat agama. Demikian. Caranya adalah baca ayat ini sejumlah bilangan jumlah nama orang yang dimaksud,
atau jumlah nama kaum atau jumlah 313, lalu kemudian membaca ayat kursi sebanyak 92 kali, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Ayat selanjutnya adalah 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Ini ayat untuk menjaga diri dari guna-guna, dari teluh, dari santet, dari apalagi tuh, dari guna-guna lah. Ayat ini adalah untuk menjaga, atau bisa juga ayat ini untuk menjaga diri Anda ketika Anda ada kekhawatiran dibinasakan oleh orang lain, atau dalam keadaan tertekan, terancam, mungkin, atau untuk Anda yang ingin doa Anda dibuktikan di dunia, karena ada doa yang memang sengaja Allah simpan untuk dia di akhirat. Alasannya Allah alam, yang kita tahu adalah bahwa itu dasar daripada rahmat, nikmat. Jadi nikmat kasih sayang dari Allah, dan Allah menghendaki agar Anda masuk surganya Allah, karena penyebab masuk surganya hamba-hamba Allah itu hanya dua. Pertama adalah berdasarkan maghfirah Allah, dan keduanya adalah berdasarkan rahmat Allah. Dan ini diantaranya ketika memang doa Anda disimpan Allah untuk di akhirat, tidak dibuktikan di dunia. Ketika Anda berdoa, doa-doa yang telah Anda panjatkan itu nanti Allah kumpulkan, itu karena merupakan suatu rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap Anda, dan sengaja dikumpulkan untuk membawa Anda masuk surga. Makanya rajin-rajinlah berdoa. Dan dengan doa, hamba itu adalah telah menunaikan kewajibannya sebagai hamba, dan di dalam tubuhnya itu memiliki hak, yaitu hak untuk menghamba kepada Allah, begitu. Dan haknya adalah, untuk memenuhi haknya adalah dengan berdoa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ketika memang Anda ingin agar doa Anda dibuktikan di dunia, bacalah ini ayat ini, atau ingin kebaikan Anda dibalas dengan karunia Allah di dunia. Karena sesungguhnya setiap amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita kerjakan itu memiliki kekuatan, kalau memang itu bentuk kekuatan yang Allah kehendaki, dan memiliki fadilah yang sangat besar. Jika manusia melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi ketika ada orang yang membawa kebaikan satu, maka akan Allah balas 10 yang sebanding dengan yang dikerjakannya. Jadi artinya, kalau Anda mendoakan orang lain sekali dengan doa yang baik, maka Allah akan memberikan doa kepada Anda 10 dengan doa yang sama, gitu. Jadi rajin-rajinlah Anda melakukan kebaikan, karena dengan Anda melakukan kebaikan sekali, itu akan Allah balas 10 kali, gitu. Atau ayat ini juga untuk ketika Anda ingin mewasilahkan
kebaikan Anda ingin dihasilkan suatu maksud. Jadi artinya bahwa setiap kebaikan itu bisa ditukar, dikonversi menjadi keinginan Anda. Dari hari Anda melakukan kebaikan yang orang tidak tahu, dan Anda berwasilah dengan kebaikan itu. Ya Allah, atas kebaikan yang pernah saya kerjakan, ini kita jangan bicara ikhlas dan tidak ikhlas, ini lain hal, lain bab, lain pembicaraan. Ini tentang mengkonversi kebaikan itu, bahwa itu adalah sah. Ini misal, ya Allah, dengan saya pernah melakukan kebaikan yang tidak diketahui orang, melakukan anu dan anu, dengan hal tersebutlah saya berwasilah, semoga engkau berikan saya jalan keluar, atau memberikan atau menunaikan hajat saya. Jadi bisa ditukar seperti itu gitu. Kalau memang kita hendak kebaikan itu disimpan saja untuk bekal nanti di akhirat, pun itu sah-sah saja, karena toh itu adalah karunia dari Allah. Anda sanggup, diberikan kesanggupan untuk mengerjakan kebaikan, dan kebaikan itu adalah diperuntukkan untuk Anda. Insya Allah nanti Anda miliki seperti itu. Walaupun sesungguhnya secara hakikat semua kebaikan adalah milik Allah. Ketika manusia melakukan kebaikan, itu adalah semata-mata karunia Allah. Kita diberikan, dititipi kebaikan tersebut, dan kita diamanahi untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak ada istimewanya sebetulnya manusia melakukan kebaikan, karena hakikatnya adalah kebaikan itu Allah berikan kepada kita dan berikan kemampuan. Demikian. Jika memang seperti itu niat Anda, caranya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan nama Anda, atau baca dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca Masya Allah la haula wa la quwata illa billahil azim sebanyak jumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian membaca shalawat 100 kali. Jadi kalimat ini Masya Allah la haula wa la quwata illa billahil azim ini adalah satu kalimat yang pernah diilhamkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, dan selama 8 tahun belum dipenuhi. Coba kita bayangkan, ini derajat Nabi, bagaimana Allah menunda permohonannya selama 8 tahun itu. Sampai suatu ketika Nabiullah Musa alaihissalam mengilhamkan atau mewahyukan pada batinnya, mengucapkan dan memberikan kemampuan kepada lidahnya untuk mengucapkan Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Dengan ketika berapa lama kemudian Allah menunaikan apa yang didoakan Nabiullah Musa. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ini mohon maklum kepada semuanya bahwa satu-satunya hamba Allah yang diberikan anugerah untuk bisa bercakap-cakap atau berbincang, berdialog dengan Allah hanya Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga beliau mendapatkan gelar kalimullah. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, apakah engkau tahu apa baru saat ini aku penuhi apa yang engkau minta? Nabi Musa alaihissalam berkata, tidak ya Allah. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya engkau barusan telah mengucapkan kalimat Masya Allah la haula wa la quwata illa billah al azim, sehingga
engkau memenuhi apa yang engkau doakan, engkau butuhkan. Jadi artinya adalah kalimat ini kalimat daripada pernyataan tentang tawakal, pemungkas tawakal, apa namanya, penutup tawakal. Tawakalkan diri setelah berdoa, setelah ikhtiar, maka kita mengambil sunnahnya. Alangkah baiknya ketika kita melakukan sesuatu, ikhtiar, kemudian berdoa. Setelah berdoa baru perbanyaklah membaca Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Karena ini adalah apa namanya, kalimat yang sangat luar biasa untuk menutup ikhtiar dan doa, hanya untuk menyempurnakan kedua hal tersebut. Demikian Allah a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 146 dari surah Ali Imran, wa ka'im min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ayat ini untuk agar Anda diberikan keteguhan dalam agama dan diberikan keyakinan, juga agar senantiasa sabar terhadap musibah, sabaran yang kokoh. Jadi Anda tidak bergeming sedikitpun ketika musibah itu menimpa Anda. Bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang paripurna itu apa ya? Sempurna ya, baik, yang bagus lah, berkualitas. Jika mendapatkan musibah, malah mengucapkan alhamdulillah. Walaupun pada syariat agama dikatakan ketika mendapatkan musibah itu membaca istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Untuk orang-orang golongan yang memiliki kedekatan kepada Allah, maka orang itu akan mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena sesungguhnya di dalam musibah itu beragam faidah yang sangat besar, sehingga saking besarnya hanya beberapa hamba-hamba pilihan Allah lah yang mampu menanggungnya, karena tidak semua hamba Allah mampu menerima musibah. Itulah kenapa juga alasannya musibah ini adalah fadilahnya sangat besar. Bahkan beberapa hamba-hamba Allah yang memang apa namanya, menempuh jalur suluk, mereka sengaja memilih jalan sulit untuk menggembleng rohaninya. Demikian tujuannya satu, agar tidak memberikan kesempatan kepada nafsunya untuk hidup. Nafsunya itu dalam arti untuk hidup, untuk berkuasa atas jiwa, atas dirinya gitu. Jadi setelah ditundukkan nafsunya, barulah para hamba Allah tersebut, orang-orang yang terpilih, kembali ke masyarakat ramai. Tujuannya hanya satu, untuk menyeru agar berpaling daripada selain Allah gitu. Agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Juga ini ayat untuk agar dihilangkan keputusasaan di dalam diri manusia, karena manusia itu rentan sekali dengan putus asa. Putus asa itu adalah suatu
fitrah yang ada dalam jiwa manusia ya. Karena di dalam putus asa itu adalah tipis-tipis lah dengan tawakal, dengan pasrah. Jadi pasrah sama putus asa itu beda. Tawakal dengan putus asa maksudnya dia agak-agak memang suatu tempat, tapi beda cita rasa, beda motivasi, atau beda daripada yang mendorong jiwa manusia ke arah itu. Putus asa itu hal yang negatif, dan dia tidak mau berusaha, merasa letih dan merasa tidak ada arti, dan merasa percuma melakukan, dan lain hal yang sifatnya merusak. Dan dengan pasrah atau tawakal adalah mencukupkan dirinya dan menerima qanaah dengan apa yang ada dan apa yang menimpa dirinya. Demikian. Nah, untuk menghilangkan hal tersebut, itu bacalah ayat ini sejumlah bilangan jumlah nama orang tersebut. Kalau memang orang itu datang kepada Anda dan meminta agar minta pertolongan Anda untuk dihilangkan daripada keputusasaannya dan senantiasa sabar dengan musibah. Kalanya orang tertimpa musibah itu tidak sabar, itu, dan dia ingin sekali memerangi ketidaksabaran itu. Dan memang jika orang itu tersebut datang kepada Anda dan memohon pertolongan, meminta pertimbangan atau saran semacam itu, maka bacakanlah ayat ini sebanyak jumlah bilangan orang tersebut, atau bacalah dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah ayat kursi 170, lalu kemudian salawat 100 kali, tiupkan ke air itu agar diminumkan kepada orang yang terancam putus asa, dihadapkan pada putus asa, agar putus asanya itu hilang, dan agar diberikan kekokohan, keteguhan dalam menapaki musibah. Dan insya Allah tidak akan selang berapa lama akan memperoleh kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 147 dari surah Ali Imran, wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini untuk agar Anda diampuni dosa dari maksiat dan dari perbuatan yang melampaui batas. Israf, ya. Israf itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan yang melampaui batas itu adalah biasanya ada pada sesuatu yang halal, tapi berlebihan kehalalannya itu dilakukan, sehingga yang berperan di situ adalah bukan kebutuhan terhadap penopang agama, penopang syariat, penopang ibadah, melainkan menuruti hawa nafsu, memanjakan nafsunya, gitu. Jadi dan agar supaya diteguhkan keyakinan Anda, juga agar ditolong dari musuh-musuh Anda, artinya terhindar dari kezalimannya, terhindar dari kejelekannya. Caranya adalah baca ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan ibu Anda, atau jumlah bilangan 313, dan kemudian membaca Subhanallah ni'mal wakil jumlah yang sama, lalu kemudian ditutup dengan membaca salawat 100 kali. Ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 148, atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, ini ayat adalah untuk Anda agar ingin diberikan karunia yang besar dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti.
sebab perilaku daripada Anda melakukan kebaikan gitu. Jadi kebaikan yang Anda lakukan itu agar berdampak pada karunia besar di dunia dan karunia besar di akhirat nanti. Karena sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga adalah merupakan bagian dari ikhtiar bekal untuk kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat. Dan bekal-bekal pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan itu dalam mencari bekal itulah yang dinamakan ibadah. Ibadah itu adalah menghamba atau melayani. Bahwa hakikatnya sesungguhnya yang kita lakukan semua adalah untuk melayani Allah. Gitu. Maka kalau memang mau jujur berkata, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Itu sangat sederhana sekali bahwa apa yang kita lakukan semua di dunia ini adalah semata-mata hanya untuk melayani Allah. Itu bahasa kitanya, kalau bahasa agamanya adalah untuk ibadah, hamba. Bahasa Qurannya adalah liya'budun, makna liya'rifun. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Caranya adalah bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang tua Anda dan nama orang tua Anda, atau baca jumlah bilangan 13 kemudian hasbunallah dengan jumlah yang sama lalu sholawat 100 kali. Ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 149. Ya ayyuhalladzina amanu ya quti'alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum atanqaribu khasirin. Ini untuk agar Anda dijaga dari pengaruh jelek orang lain, agar tidak terkontaminasi, agar tidak terhasut, agar tidak terhipnotis, agar tidak terbawa pergaulan baik kepada keluarga Anda, anak Anda, atau mungkin saudara Anda. Berikanlah zikiran ini, lalu tiupkan ke air, kemudian airnya diminumkan agar terhindar dari hal-hal yang jelek, pengaruh jelek. Bisa juga pengaruh dari hawa-hawa negatif daripada mungkin hawa-hawa yang tidak baik untuk rohani. Demikian. Caranya adalah baca dengan jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca ayat kursi 70 kali, lalu kemudian ditutup dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 100 kali, kemudian ditiupkan ke air dan airnya diminumkan kepada orang yang dimaksud. Untuk buat pribadi silahkan dibaca sendiri, mungkin setiap hari atau mungkin setiap waktu-waktu tertentu. Ayat selanjutnya 150 dari surah Ali Imran, barillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ini adalah untuk agar Anda dicukupkan oleh Allah dalam segala setiap perkara yang Anda butuhkan. Kemungkinan kebutuhan kita tidak pernah tahu besok lusa apa yang kita butuhkan. Dengan membaca zikir ini, insya Allah segala sesuatu apa yang kita butuhkan itu sudah Allah berikan, karena kita sudah memohon kepada Allah untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kita dalam menegakkan ibadah kepadanya. Bukan begitu, demikian. Dan ini juga bisa agar Anda memiliki ketaatan kepada Allah, memohon kepada Allah untuk agar taat kepadanya. Caranya adalah baca ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda.
Jumlah bilangan nama Anda ditambah jumlah bilangan nama ibu Anda, atau bacalah jumlah 313 lalu kemudian membaca subhanallah alaihi wa sallam 1000 kali, lalu kemudian membaca sholawatnya 100 kali. Ayat selanjutnya adalah dari surah Al-Imran ayat ke 151. Sanudqi fi qulubil ladzina kafaru ra'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Ini untuk bentar. Ini untuk orang yang zalim, atau untuk orang yang fasik, atau untuk orang yang munafik, atau untuk orang yang sering melanggengkan perilaku maksiat, fajir. Maka bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama orang tersebut, atau jumlah bilangan 313, kemudian membaca ayat kursi 170, lalu membaca sholawatnya 100 kali. Gitu. Maksudnya adalah ini agar berikan balasan azab yang membuat dia jera dan membuat dia bertaubat kembali ke jalan yang benar, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu kemudian walaqad sadaqakumullahu wa'adah id tahussunahum bi'idnih hatta idza fasyirtum wa tanaza'tum fil amr asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Ini tiga kalimat ayat yang terpotong ya. Untuk ayat walaqad sadaqakumullahu wa'adah ittahussunahum bi'idni, ini untuk mengalahkan musuh. Ketika Anda membaca ini jumlah bilangan musuhnya, atau jumlah bilangan 313 Anda baca, kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian bacalah doa di bawah ini. Ini potongan ayat ini adalah untuk mengalahkan musuh Anda. Terbesar dulu. Bacalah jumlah bilangan bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan 313 atau jumlah bilangan nama musuh. Kemudian baca hasbunallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu kemudian baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma hluk ala, ini titik-titik fulan ibnu fulan kama halaktal aduwik faqti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali ya, lalu kemudian ditutup dengan sholawat 100 kali. Kemudian Anda bisa tulis juga itu ayatnya dengan doanya, kemudian dipendam di kuburan yang tidak dikenal gitu. Atau Anda bisa membacakan kepada tanah rayap Anda bacakan ini ayat ini, lalu kemudian baca subhanallah dengan jumlah bilangan sama, kemudian baca doa ditiupkan ke tanah rayap, lalu tanah rayap tersebut ditaburkan di depan rumahnya, maksudnya agar hancur. Demikian. Mohon kaifiat ini jangan digunakan kecuali di jalan hak, karena kalau untuk hal yang hak
sangat berdosa besar dan dosanya akan double ya. Ya kita melakukan naudzubillah min dzalik, ketika melakukan kejahatan itu hanya sekali, tapi ketika kejahatan itu dengan menggunakan fasilitas atau menggunakan anugerah dari Allah, maka dosanya akan berlipat. Semoga kita semua diberikan penjagaan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang merusak kepada akhirat kita, pada agama kita. Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian potongan ayat selanjutnya, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ini ayat untuk memecah belah satu golongan yang memiliki indikasi atau memiliki bukti telah melakukan pemufakatan munkarat atau pemufakatan maksiat. Maksudnya untuk memecah belah golongan itu agar terhindar dari perbuatan maksiat yang lebih besar. Nah, ada kalanya ketika memang kita pecahkan golongan kaum zalim itu, Allah itu salah satu ikhtiar atau upaya agar mengurangi kemunkaratannya dan memungkinkan untuk tidak terjadinya munkaratan, karena pemufakatan itu merupakan suatu kekuatan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk. Gitu. Caranya adalah untuk memecah belah, bacalah ayat ini sejumlah bilangan golongan tersebut atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, atau baca dengan jumlah bilangan 450. 450 ini diambil daripada jumlah huruf abjad bilangan akbar dari hasbunallah ni'mal wakil. Lalu kemudian membaca doa ini, Allahumma arqi baina wa baina siapa namanya. Atau bisa juga di sini ditulis sebentar. Ini kalau baina wa baina ini adalah dua golongan, kedua orang. Tapi kalau bainahum ini adalah satu golongan untuk menghancurkan satu golongan. Itu silakan yang mana saja. Jadi kalau ini bainahum adalah satu golongan, kalau baina wa baina ini adalah golongan satu dan golongan yang lainnya, agar saling terpecah belah atau memisahkan satu orang dengan orang yang lain. Bil adawah wal bagwa ila yaumil qiyamah faqati a'dabir qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Begitu. Kemudian kalaupun memang ingin, ini kerjakanlah di hari Selasa ya, karena hari Selasa adalah waktu maghrib. Titipkan ke tanah rayap, lalu tanah rayap itu ditebarkan di tempatnya. Sekali lagi kami wasiatkan jangan pernah menggunakan kaifiat ini kecuali di dalam hak. Artinya adalah kecuali digunakan untuk memecah kezaliman. Karena kezaliman itu kalau tidak dipecahkan dia akan merajalela. Begitu.
dan kita tidaklah mungkin membiarkan kezaliman itu tinggal diam, beranak pinak, berkembang, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan hisbah atau amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah merupakan fardu ain gitu. Jadi kalau kita melihat kezaliman itu jangan berpangku tangan. Sebaiknya serendah-rendahnya iman adalah mengingkari dengan hatinya gitu. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah 100 kali, kemudian sholawatnya 100 kali, lalu kemudian ditulis ayat dan doanya. Kemudian bacakan surat Al-Maidah sekali, kemudian tulisan tersebut dipendam atau dikubur di kuburan yang tidak dikenal, atau memang kalau memang seperti itu ditiupkan ke tanah rayap, kemudian tanah rayap itu ditebarkan. Kalau memang tidak ditulis ya, dibacakan, ditiupkan saja, dasarnya sama. Lalu kemudian ayat selanjutnya 152 dari surah Ali Imran, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Ini untuk supaya agar jangan terpengaruh oleh urusan dunia, walaupun sesungguhnya adalah Anda itu adalah ahli dunia. Dalam arti ahli dunia itu bukan ahli, maksudnya Anda teramanahi oleh Allah, diberikan dunia yang demikian banyak, tapi berharap agar dunia itu hanya sebatas di tangan, tidak sampai di hati. Demikian. Nah, sesungguhnya begitulah perilaku orang-orang yang saleh ketika diamanahi oleh Allah dunia, maka mereka akan menjadikan dunia itu hanya di tangan saja, tidak sampai di hati. Artinya entah itu ada dan tiada, punya dan tidak punya, itu akan sama rasanya bagi mereka gitu. Ini adalah ayat untuk ketika Anda tidak terpengaruh dengan urusan dunia, walaupun memang Anda sedang mengurusi dunia itu gitu. Artinya ayat ini digunakan untuk ketika memang Anda memiliki banyak dunia, amanah dari Allah, namun Anda tidak pernah disibukkan dengan urusan tersebut. Anda mampu memanage waktu untuk beribadah kepada Allah dan mendistribusikan harta itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Kita melihat kaum du'afa dan menjamin mereka terkait dengan kebutuhan mereka. Nah, sesungguhnya mereka pun sama-sama beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan. Ketika kita mensupport atau mendukung atau membekali mereka dengan amanah harta kita untuk mereka, artinya kitalah yang terlebih dahulu memiliki keutamaan nanti di yaumil akhir ketika ada di barisan terdepan surga dari mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu ini ayat juga untuk agar diberikan banyak karunia dengan iman yang baik, maka caranya adalah bacalah jumlah ayat ini, jumlah bilangan nama Anda, atau bacalah dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca Qul atau surah Al-Ikhlas 100 kali, lalu kemudian ditutup dengan sholawat 100 kali. Lalu ditutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Allahumma inni uridu minal akhirah fahdini bihidayatik warzuqni birizkik waj'alni imanan taman biidnik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini cukup 3 kali atau 7 kali. Kemudian ayat selanjutnya 153 dari surah Al-Imran, idza tus'idu wala taruna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum qamman bighammid likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Ini untuk agar orang atau kaum meninggalkan pimpinannya ketika dibutuhkan oleh pemimpin. Maksudnya adalah ayat ini untuk membatasi kezaliman seorang pemimpin. Andai kita mendapati seorang pemimpin yang zalim atau memang dugaan kuat ke arah kezaliman, biasanya yang memiliki potensi zalim itu biasanya yang memiliki kekuasaan, dan biasanya yang memiliki kekuasaan itu identik dengan pemimpin. Seperti itu kurang lebih teorinya kan, seperti itu. Ketika ada dari Anda atau dari kaum Anda atau dari saudara Anda agar tidak melayani pemimpin yang mau melakukan pemufakatan munkarat atau melakukan kezaliman, begitu. Karena ketika kita membantu sultan atau pemimpin yang zalim, itu artinya kita masuk ke golongan yang zalim. Man tasyabaha idal qaum fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka dia adalah bagian kaum tersebut. Penyerupaan ini adalah termasuk diantaranya perilaku atau persekutuan yang memungkinkan untuk terjadi kezaliman. Gitu. Karena perilaku tersebut sama dalam kejelekannya, kita termasuk golongan mereka. Demikian wallahu a'lam bishawab. Andai seperti ini kondisinya dan ingin kita menjauhkan saudara tersebut daripada pemimpin ketika pemimpin itu membutuhkan dia, atau mungkin ini contoh ya, misal ada saudara Anda adalah mampu menciptakan bom nuklir, dan ada satu presiden atau kepala negara menginginkan memanggil saudara Anda tersebut yang memiliki formula bom nuklir tersebut, dan tujuan untuk menghancurkan suatu negara, dan itu disinyalir negaranya adalah negara yang tadinya baik-baik aja, damai, dan agar kita mencegah saudara tersebut untuk tidak mendatangi pemimpin tersebut, presiden tersebut, adalah dengan memakai kaifiat atau cara ini, atau agar seseorang atau agar suatu kaum meninggalkan pemimpinnya ketika pemimpin itu memang bukan haknya. Mungkin mau membelot, kita ada di lingkungannya atau lingkungan suatu daerah A, itu ingin memisahkan diri, berontak, atau memecah belah persatuan, dan kita berharap agar saudara kita itu jangan ikut-ikutan
meninggalkan pimpinan di situ, agar tidak ikut dalam perilaku yang tidak baik seperti itu. Ini terlepas daripada motivasi apapun, niat apapun yang mendasari pemberontakan hari itu. Ini semisal aja contoh. Jadi caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga doa ini. Doanya ditulis, lalu kemudian bacalah ayat ini sejumlah bilangan pemimpin tersebut atau kaum tersebut, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama. Kemudian bacalah surah Al-Maidah sekali, lalu kemudian baca doa ini 3 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dikubur di kuburan yang tidak dikenal. Ayat selanjutnya 154. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil gham amanatan nu'asyan yaghsha amanatan nu'asyan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billah ghairal haqqi dhanna al-jahiliyyah yaquluna hadlana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazalladhi kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim waliyabtariyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Di ayatnya lumayan panjang ya. Shadaqallahul azim. Ini untuk ketika Anda atau kaum Anda ketika dilanda kegundahan hati menghadapi ketentuan atau keputusan suatu masalah yang besar gitu. Ketika Anda menghadapi suatu keputusan yang besar, mungkin Anda semisal bingung, gundah, entah untuk memutuskan atau Anda dihadapkan pada situasi yang memang membuat suasana hati gundah, tidak jelasan misal, seperti itu, atau terkait nasib Anda besok lusa, entah itu apakah tertimpa sesuatu atau apa. Kemungkinan manusia ada kalanya dihadapkan pada situasi seperti itu. Kalau memang seperti itu, maka mungkin Anda berharap diberikan keyakinan dari Allah, diberikan keyakinan oleh Allah kepada Anda atau kepada kaum Anda agar terjamin gitu. Terjamin dalam arti entah itu kepastian dari situasi, entah itu dari keamanan, entah itu dari sisi karunia, entah itu sisi rizki dan lain sebagainya. Maka jika memang kondisinya seperti itu, bacalah ayat ini 313, atau baca 100 kali, atau baca 41 kali, atau baca 7 kali. Silakan, sesuai kemampuan Anda membacanya. Gitu. Kalau memang Anda hanyut dalam bacaan ini, itu bisa ditingkatkan menjadi 41. Kalau memang masih menginginkan nambah untuk bacanya, berzikirnya, silakan menambah 100 sampai batasannya 313. Ini batasannya. Lalu kemudian baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca sholawatnya 100 kali.
Ayat selanjutnya 155 dari surah Ali Imran, innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'an innamastazallahum syaitanu biba'd ma kasabu walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ini ayat untuk memecah belah pasukan. Ketika ada pasukan musuh, entah itu pasukan hendak mau memporak-porandakan kampung Anda atau mungkin daerah Anda, atau ini ayat untuk memecah belah golongan yang zalim. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis doanya. Sebentar, saya kasih perbesar dulu ya, agar bisa lihat mana ayatnya yang harus dibaca. Jadi caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga ini doanya. Ini seperti yang tadi di atas, bisa juga dengan memakai kalimat ini. Bainahum ya, ini jamak dari satu golongan. Kalau memang kita tidak mengetahui nama golongannya, atau kalau memang kita mengetahui nama golongannya atau nama musuh itu, ini bisa titik-titik tulis baina. Kalau memang ada dua golongan yang menyerang, ini wabaina. Tapi kalau memang cuma satu, cukup baina aja, ini dihilangkan gitu. Lalu kemudian bil adawah faquti adabiral qaumil ladzina walamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama musuhnya atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca hasbunallah ni'mal wakil. Mana tadi ya, sebanyak 450 atau sejumlah bilangan nama, sejumlah bilangan yang sama dengan ayat yang tadi dibaca. Lalu kemudian ditutup dengan membaca sholawatnya 100 kali. Lalu kemudian membaca doa yang tadi ditulis 3 atau 7 kali. Lalu kemudian tulisan itu dikubur di kuburan yang tidak dikenal, atau dibacakan ke tanah rayap kemudian ditebarkan di tempat musuh yang hendak masuk. Ayat selanjutnya 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghazzan law kanu yadana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu tuhyi wa yumit. Mohon maaf, astagfirullah. Wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Ini ayat untuk dimana ketika Anda memiliki rasa penyesalan yang sangat dalam melakukan maksiat. Biasanya ada kalanya manusia terjebak atau terjerembab atau terperdaya, entah itu oleh nafsunya atau entah oleh temannya, terbawa pada situasi yang sangat sulit untuk ditolak atau ditentang atau dibendung. Seolah kita terpaksa untuk melakukan hal itu, dan kemudian kita merasakan penyesalan yang teramat sangat setelah melakukan sesuatu yang berdampak kepada suatu musibah seperti itu.
Maka caranya adalah baca ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang terkena musibah tersebut. Maaf, tadi bukan maksiat ya, tapi musibah. Atau membaca dengan jumlah bilangan 313, kemudian membaca hasbunallah ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Ayat selanjutnya adalah dari surah Ali Imran 157, wala in qutirtum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratum minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ini ayat untuk ketika Anda mendapatkan musibah, atau mungkin saudara Anda, atau mungkin teman Anda, atau mungkin keluarga Anda yang mendapatkan musibah, saya berharap bahwa setelah itu musibah berlalu dengan mendapatkan karunia yang besar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesempitan, ada kelapangan. Setelah kesempitan Anda temui, maka Allah memberikan kelongsongan, kelapangan, kelegaan, keleluasaan. Demikian. Jadi Anda berharap seperti itu, maka bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama musibahnya, atau dengan jumlah bilangan Anda, atau membaca jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama dari bilangan jumlah zikir ayat di atas, lalu kemudian membaca sholawatnya 100 kali. Insya Allah musibah itu akan berlalu dengan cepat, dan insya Allah karunia akan segera menyongsong Anda. Demikian. Lalu selanjutnya ayat 158 dari surah Ali Imran, wala imuttum aw putirtum la ilallahi tuhsyarun. Ini ayat untuk dimana ketika untuk menyempurnakan mayat yang meninggalnya, mohon maaf ya, tidak sempurna. Meninggal tidak sempurna itu maksud di sini adalah bukan ini ya, dalam arti tidak wajar, maksudnya gitu. Misal gantung diri, semisal naudzubillah min dzalik, misal yang lain-lain yang tidak wajar. Dan kemungkinan ada beberapa fenomena terkait dengan cara meninggalnya itu membawa suasana yang tidak nyaman bagi penduduk setempat. Mungkin mendatangi dalam tiap orang-orang yang sengaja dia datangi, atau mungkin dia amanat atau pesan yang belum tersampaikan dari si mayit tersebut gitu. Jadi banyak faktor atau banyak hal yang memungkinkan itu bisa terjadi. Nah, untuk menyempurnakan kejadian itu, untuk menyempurnakan kematian tersebut agar tidak membuat tidak nyaman pada penduduk setempat, maka bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama mayit tersebut yang meninggal dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca hasbunallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangannya sama, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah, inni as'aluk Allahumma tawakkalna alaik an mayyit fulan ibnu fulanah asyara jami'i ruhi innaka la ilallahu tuhsyaruna bifadlik wa karamik syaram rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali. Demikian. Ini mau dilakukan secara jamaah, maksudnya jamaah itu membaca lebih dari 2 orang
silahkan, atau mungkin secara perorangan, atau mungkin keluarganya yang membaca. Terus membacanya juga bebas, entah mau di tempat ahli kuburnya, ahli mayitnya tersebut, atau mungkin di tempat yang tempat meninggalnya, misal bunuh dirinya di tempat, di contoh di mana begitu kan, di suatu tempat lah ya, atau mungkin digelar di situ, silahkan. Tempat ini tidak mempengaruhi sesuatu. Kalau memang membuat melakukan di suatu tempat itu membuat nyaman dan mengokohkan kebimbangan hati, menenteramkan batin untuk melakukan hal itu, maksudnya untuk melakukan kaifiat ini, silahkan lakukan. Jadi tidak serta-merta harus di tempat terjadinya terbunuh mayit tersebut. Demikian. Lalu kemudian ayat selanjutnya 159, fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini untuk ketika agar Anda ingin dijadikan orang yang baik, saleh, serta lembut dengan memiliki akhlak yang baik. Ini juga bisa untuk saudara Anda agar menjadi baik, atau keluarga Anda, atau teman Anda, atau siapapun yang meminta tolong kepada Anda, atau mungkin ada saudara Anda yang memiliki anak yang mohon maaf perilakunya kurang baik, sehingga ingin agar anak tersebut menjadi baik akhlaknya dan lembut serta saleh, agar ingin selalu bermusyawarah dengan keluarganya dan kepada orang, mempertimbangkan segala sesuatunya, begitu. Atau ini juga ketika memang ada satu orang yang memang berbuat sesuatu dengan berbuat sekendak hatinya tanpa mempertimbangkan sekelilingnya atau mempertimbangkan keluarganya, yang melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya terkait dengan ada hak keluarga di dalamnya. Misal dia menjual tanah tanpa mengkompromikan atau bermusyawarah kepada keluarganya. Ini ayat ini juga untuk orang yang seperti itu, agar dia menjadi baik, agar dia berakhlak baik, agar dia bisa bermusyawarah dan dia bisa mengkompromikan, mendiskusikan kepada yang berhak, yang memiliki hak. Caranya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan nama orang tersebut, atau bacalah dengan jumlah 313, lalu kemudian baca ayat kursi 170, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke air tersebut diminumkan kepada orang tersebut. Atau bisa juga dengan ditulis ayat ini, lalu kemudian dibacakan ayatnya 313, lalu kemudian membaca ayat kursi 170, lalu kemudian baca sholawat 100, lalu kemudian ditiupkan ke kertas tersebut kemudian disimpan di bawah lemari baju, di tempat baju dia, atau di bawah tempat tidurnya. Demikian, wallahu alam. Ayat selanjutnya adalah 160 dari surah Al-Imran. Yang surukumullah fala ghalibalakum wa yakhzurukum fama alladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini ayat untuk agar Anda dijadikan orang yang bertawakal, ya, dengan diberikan pertolongan oleh Allah pada setiap hal, setiap perkara, setiap situasi, setiap kondisi yang Anda butuhkan dalam kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat Anda, atau untuk orang lain, semisal keluarga Anda, atau semisal teman Anda, atau semisal yang meminta tolong kepada Anda, ingin diberikan jadi orang yang tawakal. Caranya adalah bacakan ke air dikiran
ayat ini jumlah bilangan nama dia dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313 kemudian membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, jumlah bilangan yang sama, kemudian baca sholawat 100 kali, ditiupkan ke air tersebut diminumkan ke orang yang ingin agar dijadikan orang yang bertawakal kepada Allah, dan agar ingin diberikan pertolongan oleh Allah di setiap kondisi dan situasi terkait dengan kebutuhan dunianya dan terkait kebutuhan akhiratnya. Atau jika itu Anda posisinya atau yang berniat seperti itu, maka cukup Anda baca setiap rutin, maksudnya setiap rutin itu dalam waktu-waktu tertentu, semisal setiap hari atau setiap minggu. Itu yang penting judulnya wirid itu continue ya, dilazimkan atau dibiasakan membaca ini di setiap waktu-waktu tertentu. Demikian. Selesai ya 160. Baik, sampai di sini dulu ijazah kita kali ini sampai 160. Insyaallah nanti kalau Allah berkehendak dan mengizinkan kita semua untuk meneruskan ini ijazah ini 161 dan seterusnya. Semoga kita semua diberikan kesempatan itu, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan semoga kita semua diberikan pemahaman terkait ilmu, terkait pengetahuan, dan diberikan adab untuk berbagai aspek kehidupan kita, dan diberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Demikian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang sama, namun dengan tema yang berbeda. Semoga bermanfaat buat Anda, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.